A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah aliyul adzim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Assalamu alayka ya malaikat muqarrabin Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad sahabat Adam Khalifatullah ikraman qatibin ya'lamu ma taf'alun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wal jahiru wal batinu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Karamullah, Muhammad Waliyullah. Assalamu alayka ya Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah aliyul adzim. Ya Rabbul Izzati Rabbul Alamin rahmatan lil alamin wa adam amir mu'min. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kepada tuan guru yang saya hormati, kepada ahli-ahli kajian hakikat, kajian ilmu Allah yang saya hormati. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang Allah dan Muhammad dan Adam. Kenapa saya membahas lagi tentang Allah, Muhammad dan Adam? Karena banyak lagi yang mengatakan di dalam saya ini, pada saya, Allah itu bukan huruf, Allah itu bukan nama, Muhammad bukan huruf, Adam pun bukan huruf. Baik, kita jelaskan lagi supaya dia itu tidak bicara di belakang maksudnya. Sebelum saya membahas, marilah seperti biasa kita memberikan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi lewat channel ini, wahai saudara. Dan tidak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan Allah, manusia disempurnakan Allah, menjadi suri tauladan uswatun hasanah. Kepada saudara-saudaraku yang insya Allah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kepada tuan guru, kepada ahli-ahli marifat, kepada ahli-ahli hakikat dan seterusnya yang insya Allah juga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa judul pembicaraan kita ini? Apa konteksnya? Allah bukan huruf, Allah bukan nama. Oke. Muhammad bukan huruf, Muhammad pun bukan nama. Oke. Adam bukan huruf, Adam pun bukan nama. Baik, kita jelaskan. Jadi perlu kita ketahui ini. Saya tuliskan dulu sebentar ini.
Nama saya Yamin. Nih, ini nama saya Yamin, nama saya ini. Tetapi saya ini bukanlah nama, bukanlah huruf. Tapi bagaimana orang mengetahuinya kalau tidak ada simbol seperti ini? Bukan berarti nama ini adalah saya, bukan berarti huruf ini adalah saya, bukan. Nama ini berpisah dia itu. Huruf ini berpisah dengan kenyataan saya ini. Contohnya bagaimana ya? Nah, ini rokok ya. Rokok ini bukan nama, tapi ini rokoknya. Ada kertas, ada isinya ini. Nih, ada isinya, di dalamnya ada tembakau. Tapi mungkin nggak kita itu beli, itu saya beli tembakau, saya beli kertas, tidak ketawa orang itulah. Ya karena rokok itu bukan nama, bukan asma, bukan huruf, tapi ini rokoknya nih. Ini rokoknya, tapi bisa nggak kita itu? Misalnya asap pun itu kan rokok, asap itu rokok juga kan, tapi bukan nama. Nah, ini busanya ini rokok juga, kertas ini rokok. Nah, satu kesatuannya dipanggil rokok. Mana ada orang itu yang datang itu, oh saya beli asap, saya beli kertas, saya beli busa. Nah, orang bilang ini kau sinting lah kau itu. Macam mana kau? Kan tidak mungkin kan. Nah, lantas kalau bukan nama, bukan huruf, bagaimana cara kita itu mengenalnya? Mau kita diam membisu saja? Contoh, diam saja, tidak ada yang dibicara kan. Nah, ini kan goblok ini. Masa dia bilang ini bukan huruf, bukan nama. Dia juga itu bukan huruf, bukan nama. Ya kau itu adalah daging, kau pun adalah itu adalah kepala, kau pun adalah rambut, adalah kuping, adalah darahmu. Tapi tidak ada orang yang panggil oh daging, oh kepala, oh darah. Tidak ada orang yang panggil begitu. Yang jelasnya satu kesatuan, diberi nama itu Muhammad Yamin Aminullah. Itu baru cocok nih. Muhammad Fatir, Muhammad Firman, Muhammad Abu Bakar, Muhammad Umar, Muhammad Usman, Muhammad Ali. Ya kan begitu. Tetapi mereka itu memang bukan nama, bukan huruf, saudaraku, tuan-tuan guru yang saya hormati itu. Kau mengatakan syariat, tarikah, hakikah, marifat, kalam, syahadat, raib. Apakah sampai di situ jatuhnya itu? Tidak, masih ada lagi di atas. Apakah 7 peringkat? Tidak, itu kan pemahamannya. Tetapi boleh nggak saya menceritakan masih ada? Ya boleh. Ini kan secara hakikat, ini ngapain saya takut? Ini kan bukan kaum awam kan? Bukan juga kaum raib, bukan. Kaum syahadat juga bukan. Apalagi kalam, apalagi marifat, bukan. Tetapi ini kaum ruh. Di mana kaum ruhnya itu? Di atasnya raib. Di atasnya raib itu masih ada ruhullah. Di atas ruhullah masih ada nurullah. Nah, itu mengajinya kan. Tidak ada hentinya, ketinggiannya itu tidak ada. Jangan kau itu baru sedikit saja pemahaman. Oh ini bagaimana? Ini apa ini? Kopi lah bro. Kopi, teh, salah salah. Kemarin ada yang katakan silakan rokok bang. Mana kopinya? Ini kopinya. Sebenarnya kopi itu kan nama kan. Ini kopinya, ini tehnya. Tapi bagaimana? Oh gelas, oh air ya. Tidak mungkin orang panggil begitulah. Masa orang panggil saya itu daging kah, kulit kah, darah ya? Saya kan punya nama lengkap Yamin.
Ingat ya, wahai Tuan Guru, wahai para kaum yang ahli marifat, yang ahli ilmu-ilmu hakikat itu, sempurnanya syariat itu, sempurnanya tarekat, sempurnanya tarekat itu apabila sempurnanya syariat, sempurnanya hakikat itu apabila sempurna tarikatnya, sempurnanya ma'rifat itu apabila sempurna hakikatnya, sempurnanya kalamullah apabila sempurna ma'rifatnya, sempurnanya sahadatnya itu apabila sempurna kalamnya, sempurnanya rahibnya itu apabila sempurna sahadatnya, sempurnanya ruh itu apabila sempurna rahibnya itu, sempurnanya nur itu apabila sempurna ruhnya. Nah, coba kejar itu, di mana tidak ada hentinya. Namanya rahasia Allah itu tidak ada hentinya, bro. Hanya saja kita ini memberikan tanda kutip ini sampai raib, sampai innalillah. Bukan begitu maksudnya. Tiadalah yang tinggi di dunia ini, tiadalah yang pintar di dunia ini. Sepintar-pintarnya di dunia ini, lebih ada lagi pintar. Sesuci-sucinya orang di dunia ini masih ada lagi suci di atasnya itu. Nah, berapa tingkatannya itu? Ada 9 kali itu. Mulai dari syariat, tarikah, hakikah, marifat, kalam, sahadat, raib, ruh, dan nur itu. Di atasnya masih ada lagi itu yang tidak dapat kita jangkau kuasanya Allah itu. Jangan kita itu merasa-rasa ini, oh saya sudah tingkatan ini, saya sudah tingkatan itu, baru kau sepelekan. Allah itu bukan huruf. Kau juga dulu itu belajar dari huruf lah, kau pun belajar dari nama. Kalau tidak ada huruf, kalau tidak ada nama, lantas mau kita diam membisu, begitu maksudnya. Nah, coba tidak usah sebut-sebut itu. Nah, itu kan orang bodoh kan, orang tolol, goblok, itu kan begitu dia. Jadi setiap di dalam internet, online, di channel-channel YouTube, banyak sekali itu. Ada yang mengatakan cara membunuh Allah, ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu bukan agama Islam, dan lain-lain. Banyak sekali di dalam channel YouTube itu, goblok, tolol semuanya itu. Karena kenapa? Karena dia kasih judulnya, asal saja dia mau bicara kan? Tapi dia tidak merasa juga itu salah pemahaman, salah pun judul videonya itu salah. Masa Nabi Muhammad bukan agama Islam? Masa dia bilang cara membunuh Allah, menghidupkan Allah? Nah, apa maksudnya? Secara tidak langsung, wahai Tuan Guru yang tinggi ilmunya, di mana di kamu itu? Sadarlah bahwa apa-apa yang kau katakan, apa-apa yang kau tulis itu sudah syirik semuanya itu. Walaupun ada yang kau penjelasannya, tetapi secara tidak langsung kau sudah meremehkan Nabi umat Islam itu. Nabi Muhammad bukan agama Islam. Cara membunuh Allah, cara menjadi Allah, macam-macam di dunia online ini. Nah, ini kan semakin banyak kecanggihan akalnya, semakin banyak pula kecanggihannya iblis itu. Membawa-bawa nama Allah, nama Rasul, nama ini ya luar biasa. Luar biasa itu. Saya memperhatikan semua di dalam channel YouTube ke online ke semua itu luar biasa. Jadi seolah-olah di dalam YouTube itu dia itu memanfaatkan, saudaraku. Dia pasti memanfaatkan itu. Seakan-akan kan begitu maksudnya. Seakan-akan kau bro, walaupun kau petinggi ilmumu, tetapi sadarlah, batasilah, begitu maksudnya.
Kenapa saya sampaikan pada channel ini? Karena saya itu sudah muak melihat semua itu. Sudah memuntah, saya menjijik semuanya itu. Begitu saya sampaikan ini. Yang sampaikan itu orang-orang ahli marifat juga. Tetapi secara tidak langsung dia juga itu sudah melakukan kesyirikan. Saya ini bukan nama ya. Saya ini bukan huruf. Tetapi saya ini adalah daging, darah. Maka orang bilang itu wahai darah dan daging. Nah itu kan ketawa kan, sinting makau. Nah adanya huruf-huruf ataupun nama ini supaya kita paham semuanya itu ada Y, ada A, ada M, ada I, ada N, ya, min. Ini panggilannya. Memang saya ini bukan nama, bukan huruf. Tetapi dengan identitas seperti ini, orang bisa kenal, ini identitas. Ini adalah lambang saya ini. Kan begitu kan? Nah ini kalau kita masuk dalam kajian, bagaimana dengan huruf Allah, dengan nama Allah? Huruf Muhammad, nama Muhammad. Huruf Adam, nama Adam, bagaimana? Loh memang itu bukan huruf, bukan nama saudaraku. Bukan berarti kita itu menghakikatkan alif, menghakikatkan mim, bukan begitu. Memang itu kan sebagai referensi kita supaya ma'rifat ilmu ketingkatan kita itu bisa sempurna. Lama-lama kan tidak seperti itu jadinya. Nah lantas mau dikasih tahu bagaimana kita punya ini orang-orang yang mau belajar itu? Apa kita langsung mengatakan ini kan tidak mungkin, nanti dia itu bisa gila di tempatnya itu. Tuh guru apa, guru pembohong, penipu, pendusta engkau itu. Mana ada dia kaji-kaji begitu. Ini bukan nama kan, bukan sifat kan, bukan huruf. Lantas mau bagaimana? Kau pun itu bukan nama, bukan huruf. Saya pun ini bukan nama, bukan huruf. Ada pula yang mengatakan, ya Tuan Guru yang terhormat, saya pernah memimpikan engkau tadi malam itu. Bukan kau yang memimpikan aku, tetapi setan yang kau lihat itu. Aku melihat Pak Guru itu saya kejar-kejar. Bukan aku yang kau lihat itu, tapi setan katanya itu. Padahal maknanya itu, muridnya itu sangat dia itu mau untuk belajar sama dia, tetapi dia mengartikan setan. Tidak jadi dia bicara lagi itu. Masa diri dia bisa menjadi setan kan? Nah dia sudah setan itu kan. Kan begitu maksudnya bro. Jelas dia setan kan, dia mengatakan itu saya itu setan katanya. Adanya mimpi itu membuktikan adanya kehidupan di dalam diri. Tidak ada orang yang tidak mimpi lah. Siapa yang tidak mimpi? Nabi pun mimpi itu. Sebagian besar Nabi itu kan mimpi dia. Tapi mimpinya bagaimana? Mimpinya itu diingat total dia itu. Ya bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu ilham. Mimpi yang buruk itu adalah nafsu buruk jahatmu itu. Kan begitu pemahamannya. Bukan berarti kita tidak punya mimpi. Apakah Allah memegang jiwa kita? Ya pegang. Hidup juga ini dipegang sama Allah lah. Kalau Allah tidak memegang ya pasti dia mati lenyap kita ini. Mau bagaimana kalau Allah lepas kita punya jiwa ini? Semua zahir batin ini itu hakikatnya Allah kendalikan semua yang ada dalam diri kita ini. Tiadalah zahirmu, tiada batinmu, tiada sirmu, tiada ruh dan tiada nurmu, melainkan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikendalikan habis sama Allah. Apakah kita yang mengatur kehidupan ini? Bukan. Semua itu dirancang oleh Allah. Besok bagaimana? Ya itu Allah kan maha mengatur dia itu. 1 jam ke depan apa yang terjadi? Ya Allah kan maha itu mengatur. Bukan urusan kita disitulah. Yang kita urus ini bagaimana kita itu
istilahnya itu ya mengingatkah, menyembahkah, tafakur kepada Allah, begitu. Jangan kita mengambil haknya, jangan. Yang kau lihat itu bukan saya di YouTube itu. YouTube kan nama. Yang YouTube itu, ini dia ini yang kita bicara ini kan YouTube kan. Apakah bisa nggak saya mengatakan yang kalian lihat itu adalah setan dari saya? Nah, itu kan diri saya yang kalian lihat itu. Itu kan simbol kan, identitasnya, miripnya wajah seperti itu. Tapi kan saya di sini kan, bukan di YouTube. Nah, itulah kecanggihan teknologisnya. Apalagi kecanggihannya Allah. YouTube, YOUTU B, itu YouTube kan, nama, huruf. Mana YouTube-nya? Itu kamu tonton, itu YouTube itu. Tetapi yang ditonton di HP kan. Nah, ini berbelit-belit lagi. Jadi secara sederhana, tidak usah kita rumit-rumitkan kemaslahatan umat. Biarkan mereka mempelajari mulai dari tingkatnya syariat, tarikat, hakikat, marifat, kalam, syahadat, horaib, sampai seterusnya. Apakah ada lagi? Masih itu. Kan begitu persoalannya ini. Memang kita akui bahwa Allah itu bukan nama, bukan huruf, memang. Jangankan Allah, saya pun bukan nama, bukan huruf. Tetapi saya ini adalah daging, darah, tulang, sumsum, empedu, limpa, dan paru-paru. Mana ada orang panggil, woi darah daging. Lo orang goblok makau ini, apa kau panggil? Kita beli rokok, ada asap nggak? Ada kertas nggak? Ada tembakau nggak? Nah, ini orang sinting nih, macam mana kau ini? Apa mau kau beli ini? Rokok apa? Tembakau apa? Tembakau yang berasap itu, itu kan mempersulit-sulit kan. Jadi satu dan kesatuannya dipanggil rokok. Satu kesatuan di dalam diri saya ini dipanggil yamin. Tetapi saya bukan huruf, bukan nama. Nah, kalau kita mengkaji lagi begitu ya, tambah juga nanti ya rumit lagi masalahnya lah. Allah itu bukan zat, Allah itu bukan sifat, Allah itu bukan af'al, dan Allah bukan asma. Memang betul engkau itu pemahamannya. Tetapi tanpa ada zat, sifat, af'al, tidak ada sempurna namanya asma. Tidak bisa hilang di antara 4 elemen, satu yang hilang, tidak sempurna. Jadi semua itu harus lengkap. Kan begitu. Bahannya bagaimana? Kan biasa kita sudah jelaskan, zat itu menciptakan sifat, sifat itu menciptakan af'al, af'al itu menciptakan asma, asma kembali pada af'al, af'al kembali pada sifat, sifat kembali kepada zat. Nah, selesai toh. Nah, dia rumit-rumit, bukan sifat, bukan zat, bukan ya tidak ada intinya. Jangan dia ini menipu umat Islam ini secara halus juga ini. Jangan dia penipu itu. Kalau orang-orang suka begitu. Nah, kenapa saya bilang begitu ya? Secara halus kan bisa saja seluruh intelijen yang ada di luar negara Indonesia ini. Hati-hatilah. Ada yang secara sengaja dan tidak sengaja untuk membujuk dan merayu umat Islam yang ada di Indonesia ini supaya dia itu seperti kata orang itu rusak semua otaknya, pembawaannya tinggi, tetapi dia hakikatnya merusak otak pikiran manusia. Jangan sampai dia begitulah, dia merumit-rumitkan yang tidak ada rumitnya. Cukuplah kita paham, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad. Dia bilang ini, jangan kau panggil Allah. Nah, bukan panggil, maksudnya itu kita ingat
Allah itu maha kuasa, Muhammad itu adalah utusannya. Apakah kita panggil itu ya lam, ya lam? Misalnya Muhammad, ya dal, ya dal. Loh, itu kan tidak nyambung, bro. Jadi satu dan kesatuannya, identitas ataupun lambang itu supaya manusia bisa berpikir, bisa memaknakan dengan semua itu. Kalau kita mempersulit juga umat-umat ini, tidak ada yang mau belajar lah. Karena semua itu masuk syirik semua. Jalan pun syirik, ingat pun syirik, makan minum pun syirik. Nah, apa jadinya ini kan? Berantakan semua lah. Kau itu bagaimana itu? Penyampaian bagaimana kau itu? Tidak usahlah kau itu sosok suci. Tidak usahlah kau itu sosok merasa mau dipuji. Ingat ya, nafsu itu. Coba dikaji berapa tingkatan nafsu itu. Apakah sampai 7 saja nafsu? Tidak. Ada lagi tingkatan yang disebut nafsu yang paling jahat. Nafsu yang halus. Yang paling jahat itu adalah yang merasa keakuan dirinya itu. Keakuan diri itulah yang secara halus iblis itu bermain di dalam otak dan pikirannya itu. Hati-hati kau itu. Semakin kau dalam memahami sesuatu, semakin pula halus iblis itu meracuni dirimu itu, meracuni otak dan pikiranmu itu. Sehingga terlahirlah nafsu rasa aku saja yang benar, tidak ada yang lain. Semuanya itu hanya hayalan katanya. Semuanya yang lain itu hanya mimpi katanya. Jangan sampai nafsu rasa akumu itu secara tidak langsung mau menipu umat Islam yang ada di Indonesia ini. Hati-hati kau itu. Tidak usah terlalu kau so suci, merasa suci, minta dipuji, mau dipuji, merasa aku dan lain sebagainya. Tidak usah. Jangan kau mempersulit-sulitkan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Masa kita ini lagi makan, lagi tidur, lagi minum, dibilang syirik, habis semuanya itu, tolol, goblok kau itu. Yang engkau bicarakan, yang engkau sampaikan, kamu tidak paham semua itu. Padahal kau itu menyesatkan umatnya itu. Kalau kita mau bicara tentang rahasia Allah, di mana titik terakhirnya itu? Tidak ada titik terakhirnya. Hanya yang ada dalam tanda kutip, mulai dari syariat, tarikat, hakikat, marifat, kalamullah, sahadatullah, raibullah, ruhullah, dan nurullah. Apalagi di atasnya masih ada. Tiadalah syariat, tarikat, hakikat, marifat, kalamullah, sahadat, raib, ruh, dan nur, melainkan milik Allah. Baru dia bilang, siapa aku ini? Kau makhluk lah. Oh tolol, kamu makhluk itu. Tidak usah kamu siar-siarkan di online ini bahwa aku ini bagaimana. Kurang ajar, nama itu kurang ajar. Kenapa sih kita tidak mau sadar? Hati-hati. Banyak orang yang tersesat, yang dikasih tahu orang petinggi-petinggi ilmu itu, malah dia itu meracuni pikiran orang itu. Indonesia itu negara yang adil dan makmur. Yang pertama, Pancasila, dasar negara itu, ketuhanan yang Maha Esa. Dia itu harus memeluk ketuhanan. Jadi Indonesia ini negara yang bertuhan, negara yang masuk akal, kemanusiaan yang beradil dan beradab. Adil beradabnya bagaimana? Jadi dirancanglah sama akal pikirannya itu harus adil dan beradab. Jadi kalau akal tidak menerima adil dan beradab, itu bukan Islam, tetapi pemalsuan Islam itu. Persatuan Indonesia, negara Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia ini, pasti dia bersatu itu. Ketika
Ada orang yang sampaikan yang tidak diterima dengan akal pikirannya, maka itu bukanlah dia masuk di dalam negara Indonesia itu, tetapi dia itu memisahkan negara Indonesia itu. Itu hakikatnya. Pancasila sudah dirancang khusus para ulama dulu itu. Dasar negara itu di situ, bro. Di mana dasar Islam kita ini? Ada 5 dasar lah. Sama halnya Pancasila. Ada 5 dasar. Nah, diambil daripada Islam. Diambil daripada rukun Islam juga. Jadi Pancasila, Panca Islam hampir sama namanya, bro. Di mana Panca Islamnya? Ada syahadat, puasa, sholat, zakat, dan haji. Nah, kalau yang namanya Islam, pastilah dia itu mengucapkan kalimat syahadat. Kalau yang namanya Islam, pastilah dia sholat. Kalau yang namanya Islam, pastilah dia puasa di waktu bulan Ramadan. Kalau yang namanya Islam, pasti dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalau yang bernama Islam, pastilah dia naik haji bila mampu. Kalau yang namanya Indonesia, pastilah dia itu ketuhanannya yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Tunggal maksudnya. Kalau yang namanya Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau yang namanya Indonesia, persatuan Indonesia. Kalau yang namanya Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang namanya Indah, pemimpinnya yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang dimaksud keadilan sosial. Jadi secara sosial, secara keadilan, secara sosial, itu harus dinikmati semua sama umat, sama rakyat Indonesia ini. Dirancang habis Pancasila itu. Dirancang habis Panca Islam, dirancang habis Islam itu. Ada 5 dasarnya. 5 dasarnya itulah yang kita pegang teguh. Jadi kalau orang tidak sholat, ya bukan Islam lah. Kalau Indonesia bukan bersatu, ya bukan Indonesia. Indonesia itu harus bersatu, bro. Jangan kita memisah-misahkan. Apakah Indonesia itu bukan nama, bukan huruf? Ya cari saja, mati saja itu. Apakah Pancasila itu bukan huruf, bukan nama? Mati saja itu. Kamu mengkaji begitu, membuat orang itu rusak saja akal dan pikirannya. Itulah panggilannya, simbolnya itu supaya orang paham lah. Tidak usah kita itu menjadi-jadi lah. Tidak usah. Tidak usah kita buat-buat lah. Kita tetap jalan lurus kepada Allah itu. Kalau kita tidak bicara Allah, nah lantas mau bicara, apakah dia mau, kita mau diam lah. Contoh Allahu Akbar, orang sholat kan, Allah itu bukan huruf, Allah itu bukan akbar. Nah ini kan secara tidak langsung dia sudah merusak otak manusia yang ada di Indonesia ini. Ya mungkin dia bilang ini aku ini waliullah, padahal itu wali iblis namanya itu. Kan ada wali iblis kan yang merusak kan secara halus dia itu. Ada wali iblis di dunia ini, banyak wali iblis. Cuman kita kan tidak paham di mana wali iblis ada dekat-dekat kita ini. Dia kan berpura-pura kan menjadi ini itu, wali iblis namanya itu, ijazil namanya itu. Dia kan halus dia itu. Malah dia juga paham semua tentang kisah-kisah agama dan lain sebagainya. Cerita-cerita tentang ilmu-ilmu sufi kah, tasawuf kah, ma'rifat kah, musyahadah,
Semua dia halus itu, hati-hati. Jangan kita itu ya terjerumus di dalamnya itu, bro. Hati-hati. Apakah saya takut menyampaikan ini? Tidak pernah saya takut, sedikit pun tidak pernah saya takut ini. Walaupun saya mati di tempat ini, saya sampaikan ini. Biarkan saja, buat apa juga saya hidup lama-lama di dunia ini. Kalau tidak saya bicara, kalau tidak saya ini sampaikan yang benar, ya mati saja. Lebih baik kan mati kan, daripada saya ini kan membuat orang itu kan rusak juga kan. Nah kan begitu. Jadi ada pula yang marah, ya marah saja. Kalau bila perlu bunuh saja saya inilah. Tidak ada masalah kan. Biar kamu luas itu menyampaikan amanah-amanah palsumu itu. Kan begitu bro, ya nah. Masa mana dia bilang ini Allah itu adalah Tuhan kah? Allah itu adalah Muhammad kan? Lain bagaimana macam sekali lah. Ada yang mengatakan secara tidak langsung Allah itulah Muhammad, Muhammad itulah Allah. Subhanallah, kafir total lah kau itu. Jadi di dalam YouTube itu bukan saya itu, entah apa namanya itu dalam YouTube itu, kan bukan saya kan dalam YouTube itu. Lalu bagaimana caranya itu? Apakah saya itu iblis atau saya setan? Karena kalau kita kaji kan saya kan bukan foto kan, bukan video kan, bukan suara, bukan channel, bukan ini, bukan itu. Ya mampus kau itulah. Hancur total itu otakmu itu. Tidak mampu otak itu mengkaji semua itu. Pasti hancur lebur itu. Nah lantas bagaimana? Kita kan sadar Allah. Saya sudah katakan, sadarlah kepada Allah, tabah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Allah itu bukan sabar. Nah ini pasti ada jawabannya. Allah itu bukan tabah lagi katanya. Allah itu bukan tawakal. Nah lantas mau bicara aja, diam saja lah. Jadi saja kau membisu di dalam kehidupanmu itu. Nah jika itu, kalau memang itu Allah itu bukan huruf, dari mana kamu tahu Allah itu? Panggilannya Allah itu dari mana? Apakah dari telingamu? Kan telingamu kan tidak bisa bicara, tangan pun tidak bisa bicara. Nah lantas dari mana kuasanya Allah itu menggerakkan diri kita ini, hasil ciptaannya itu, sehingga kita itu bisa menulis? Karena ada yang dimasukkan oleh Allah yang kuasa di dalam diri kita ini, yang mampu memberikan nama semuanya. Contoh, saya contohkanlah melihat ini batu kan, batu bunyinya bagaimana, misalnya begini. Nah itu kan BBB ya, ditulis saya itu batu, ada banyak batu namanya, baru ditambah T-nya. Nah, baru jadi batu, BATU, batu namanya. Baru kita paham ini kalau yang begini namanya batu ini. Tapi batu ini bukan huruf, batu ini bukan nama, tapi ini batunya. Kan begitu kan maksudnya. Nah kemudian kita mendengar kan suara angin kan, sa, sa. Nah diambil hurufnya itu. Bagaimana nih? Bagaimana kalau bunyi seperti itu? Sa. Berarti ditulis sama kita itu sa. Suara angin itu kan sa kan. Nah kalau dia bunyi sa, itu kan angin. Tapi angin itu A-N-G-I, angin kan nama kan. Tapi angin kan bukan nama.
Angin itu bukan juga huruf, tetapi adanya namanya itu, lambangnya nama itu, supaya kita kalau kita mendengar itu angin panggilannya. Kan begitu pemahamannya. Kalau kita melihat apalagi ya, kaca, gelas itu kan bukan nama, bukan huruf kan, tapi kaca kan. Kaca pun bukan nama, kaca pun bukan huruf. Nah, jadi mau bagaimana? Kan begitu. Nah, sebenarnya itu satu kesatuannya untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan kita. Bukan berarti kita itu sampaikan Allah ini bukan huruf, Allah ini bukan af'al, Allah ini bukan nama. Memang bukan begitu maksudnya. Orang juga paham lah. Kita kan tidak bisa kan, diri saya ini alif, berdiri alif, bukan begitu memang. Tetapi lambangnya itu seperti alif, bukan kita menghakikatkan alif. Itu orang juga sudah paham. Karena alif itu kan huruf kan. Diri kita bukan huruf, tapi lambangnya seperti berdiri, lurus, kayak satu namanya. Kayak alif namanya, begitu. Kalau dia tulis alif di dalam huruf Arab itu, pasti berdiri kan. Tidak ada alif begini. Nah, adanya huruf itu supaya kita kenal. Begitu maksudnya. Mim itu kan dia bulat, bukan berarti kepala kita ini mim, bukan, tetapi untuk mengambil paham semua itu. Mim, ha, mim, dan ada juga. Apakah boleh nggak kita menghakikatnya? Kita kan pelajari nama-nama itu kan, huruf-huruf itu kan. Karena hakikat-hakikat daripada huruf itu, lambang yang ada dalam diri kita semua ini, kan begitu maksudnya itu. Kalau tidak ada lambang dari diri kita, tidak mungkin ada huruf 30 itu. Begitu diambil semua dari diri kita, inilah maksudnya. Jadi semakin lama kita memahami semua itu, semakin lama pula kita bisa mendalami semua itu. Sempurnanya syariat itu apabila sempurna tarikatnya. Kalau tidak sempurna tarekat, tidak mungkin sempurna hakikatnya nanti lagi. Kalau tidak sempurna hakikat, tidak mungkin sempurna ma'rifatnya. Kalau tidak sempurna ma'rifatnya itu, tidak mungkin sempurnalah kalamnya itu, tidak mungkin. Kalau tidak sempurna kalamullah, tidak mungkin dia sempurna saksi menyaksi. Kalau tidak sempurna antara syahadah, saksi menyaksi, tidak mungkin pula sempurna raibnya. Kalau tidak sempurna raibnya, tidak mungkin sempurna ruhnya itu, tidak mungkin. Kalau tidak sempurna ruhnya, tidak mungkin pula nurnya bisa sempurna, tidak mungkin. Maka di dalam tingkatan syariat, tarikah, hakikat, marifat, kalamullah, musyahadah, raib, ruh dan nur, tiadalah semua itu melainkan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan hanya nama kan. Nama semua itu, huruf juga, tetapi adanya semua itu supaya kita memahami satu dan kesatuannya, tingkat dan bertingkatnya itu kita paham lah. Begitu, bukan berarti kita mengkaji nama lah. Allah itu bukan huruf bro. Mau panggil apa itu? Panggil saja dirimu lah. Kalau Allah itu bukan huruf. Huruf itu memberikan lambang identitasnya supaya kita ini sebagai hamba itu memahami. Apakah Allah menciptakan diri kita ini karena cintanya? Bukan. Kalau memang Allah cinta kepada diri kita, kenapa Allah menurunkan penyakit semuanya itu? Hakikatnya kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada yang namanya penyakit corona, flu burung, semua tidak ada. Itu kan sudah ada izin dari Allah semuanya. Nah itu fakta kan. Artinya bukan dari cinta dia itu, tetapi Allah menciptakan diri kita ini, menghidupkan diri kita ini.
agar kita itu bisa melihat kebesarannya, kekuasaannya, dan kekuatannya Allah itu. Barulah kita sadar, sungguh-sungguh Allah itu maha kuasa, sungguh-sungguh Allah itu maha besar, dan sungguh-sungguh Allah itu maha kuat. Nah kan begitu hakikatnya. Jadi faktanya, Allah menciptakan diri kita ini, menghidupkan diri kita ini, supaya Allah itu mau dikenal sama kita, mau dipuji sama kita ini, supaya kita menghamba kepada Allah. Kita serahkan semua zat keakuan diri kita ini. Bukan kita mau menjadi zat keakuan itu menjadi zat iblis. Yang kita sampaikan halus itu adalah Allah ini bukan huruf, bukan nama. Bukan begitu, bro. Walaupun Allah bukan huruf, bukan nama, tetapi dengan lambangnya itu, insya Allah kita bisa memahami semua itu. Pertanyaannya sekarang, kalau engkau mengatakan seperti itu, dulu itu kau kenal dari mana itu huruf-huruf itu? Lo pasti kan kamu belajar syariat kan? Tidak mungkin kamu langsung besar, tidak mungkin. Pasti juga kamu itu ada tingkatannya, tingkatan ini, tingkatan itu kan? Kan begitu. Kalau sudah sempurna dia ini ma'rifatullah, masuk kalamullah, syahadatullah. Nah, saksi menyaksi. Apa yang disaksikan, apa yang menyaksikan. Kalau secara hakikat, saksi menyaksi. Kita berbicara tentang saksi menyaksi. Apa maksud daripada saksi menyaksi? Saya menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya. Ketika kita mengakui Allah, haruslah kita mengakui Muhammad. Haruslah kita mengakui alam semesta ini. Haruslah kita mengakui semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Karena kita mengakui Muhammad, mengakui alam semesta, mengakui tumbuhan, mengakui pohon air yang ada di muka bumi itu sama halnya kita mengakui bahwa Allah itu adalah kuasa, tiada yang kuasa selain yang kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa yang menjadi saksinya? Saya saksinya. Yang menyaksikan bagaimana? Ya ada di dalam diri inilah. Kan begitu kan? Itu kan secara hakikat kan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya. Allah secara vertikal, Muhammad horizontal. Tetapi keluarnya semua itu ada di dalam kolbu kita ini, keluar semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya, yang menguasai di dalam diri kita, di dalam yang paling dalam, dan menguasai diri di luar diri yang paling luar. Jadi bukan berarti itu dia itu masuk di dalam diri, itu pemahaman kata, bro. Karena hakikat daripada zahir batin sir kita ini dikuasai oleh Allah, itu milik Allah semuanya kan, milik Allah. Saksi menyaksi. Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menyaksikan dan apa yang disaksikan itu? Saya menjadi saksi. Saya menyaksikan langit dan bumi. Semua yang dicipta oleh Allah adalah itu tandanya bahwa Allah itu maha kuasa. Dan saya pula menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadinya dari nurnya terciptalah langit dan bumi. Bukan berarti Muhammad itu adalah Allah. Mana ada ya Allah ya Muhammad, ya Muhammad, bukan. Yang ada itu ya Allah Muhammad, bukan Muhammad Allah. Kan begitu kan. Nah lantas saksinya saya ini siapa? Ya di dalam diri kita lah. Yang menyaksikan diri kita ini siapa? Ya Allah itu menyaksikan. Allah itu kan melihat kehidupan kita ini, menyaksikan diri kita ini. Jangankan diri kita dilihat oleh Allah itu, tetapi semua diri Muhammad semuanya itu Allah melihat semuanya, Allah mengetahui semuanya. Kan sudah jelas itu.
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Ketika kita mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa, berarti kita mengakui Muhammad itu utusannya yang tercipta langit dan bumi. Yang ada tercipta yang dari Muhammad, mau tanah kah, api kah, pohon kah, binatang, itu dari nur Muhammad. Mencintai sesuatu sama halnya kita mencintai diri kita ini. Ketika kita mencintai segala sesuatu, itu sama halnya kita usahakan sama seperti kita mencintai diri kita ini. Kalau kita mencintai diri kita ini, maka cintailah segala sesuatu itu sama kita mencintai diri kita ini. Karena semua itu daripada nur Muhammad. Karena nur Muhammad dicipta oleh Allah. Sempurnanya nur Muhammad. Karena disempurnakan oleh nur Allah. Yang begitu poinnya itu. Mau bagaimana lagi? Jadi saksi menyaksi. Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menyaksikan dan apa disaksikan itu? Ya dirimu sendiri sajalah. Kalau kita mengacu pada waktu Nabi Adam dulu itu, pada saat sendirinya, siapa yang menyaksikan Adam? Siapa yang jadi saksi Adam itu? No, ambil saja pada waktu sendirinya itu kan tidak ada orang kan, belum ada apa-apa itu. Ya dia menyaksikan dirinya sendiri, dia saksikan dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri itu. Dia syahadat di dalam dirinya sendiri. Itu kan begitu maksudnya bro. Iya kan? Kalau kita bicara pada yang satu, maka seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, itu umatnya tetap kembali kepada yang satu itu. Mau dia Kristen kah, Katolik kah, Hindu, Majusi, semua dan lain sebagainya, kembali pada yang satu itu. Kita juga, saya juga. Karena awal muasalnya itu di situ. Tetap kembali pada yang satu itu. Nah, ketika Adam itu sudah diciptakan, maka Allah mengembangbiakan seluruh bani-bani Adam, termasuk diri kita ini. Berapa ratus tahun itu lamanya sampai diri kita ini ada di dunia itu daripada hasil daripada itu. Dari turun ke sini, turun ke sana, turun ke sana, turun ke sini lagi. Berapa keturunan kita itu. Itulah kuasanya Allah itu. Luar biasa, tidak bisa kita pikirkan. Bukan kuasanya Muhammad. Tidak ada Muhammad kuasa lah. Yang ada itu Allah Maha Kuasa. Jangan engkau mengatakan Muhammad Maha Kuasa, berarti kamu itu sudah menyekutukan Allah sama Muhammad. Allah Muhammad Adam itu satu adanya. Itu disebut Esa namanya itu. Orang juga sudah paham itulah. Tetapi bukan seharusnya kita ini adalah Allah, kita ini adalah Muhammad, bukan. Tetap kita terpisahkan mereka itu. Ada gelas, ada air, ada teh, ada gula, semua dipanggil itu teh namanya. Ya nah, teh itu satu kesatuannya itu satu saja itu. Ada gelas, ada air, ada teh, ada gula, satu kesatuannya itu dipanggil teh. Ada gelas, ada kopi, ada air, semua satu kesatuannya itu ada kopi. Panggilannya kopi. Ada gula, ada kopi, ada air, ada gelas. Panggilannya kopi. Supaya kita itu paham juga kajiannya. Kan begitu maksudnya. Jadi begitulah yang dimaksud dengan saya. Kalau kita berbicara tentang saksi menyaksi, ya sesungguhnya Allah menyaksikan Tuhannya, Tuhan menyaksikan kepada Muhammad itu. Dan Muhammad menyaksikan diri kita ini. Dan diri kita ini menyaksikan diri Muhammad. Sehingga disaksikan oleh diri Allah itu. Begitu maksudnya lah. Itu sudah jelas itu. Baru tingkat raib. Nah, apa sih yang dimaksud dengan raib itu? Dalam arti bahasa, itu kan kata kerja kan, yang berarti namanya itu gaib. Dari mana dia bisa gaib? Kalau tidak sempurna ruhnya itu. Nanti kan diselimuti oleh ruhnya, sehingga dia tidak bisa dilihat itu. Bukan berarti raib itu terakhirnya, bukan. Tiada terakhirnya rahasia Allah itu. Itu yang terakhir itu hanya nama, saudaraku. Hanya huruf namanya itu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan huruf kan, angka kan, nama. Tetapi kalau tidak ada yang begitu, dari mana kita tahu itu 1 kah, 2 kah? Nah ini kan secara tidak langsung dia itu sudah meracuni otak manusia yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia itu. Hati-hati, ini wali iblis yang bahaya di sini nih. Yang terjadi tahun 2020 ini banyak wali iblis itu, hati-hati. Ya sampai di situ saja dululah. Insya Allah mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua itu. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabana. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.